Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah dan Rasul yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dan datang pada malam hari ini. Tentunya dalam rangka pengabdian kepada Allah, pengabdian kepada Rasul dalam bentuk musyawarah Selasa malam Rabu yang biasa kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Kemudian salawat dan salam kita persembahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Zulkarnain SMAG. Yang saya hormati Bapak Ketua Biro Dakwah Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Andes Muhammad Neru. Dan tiga saudara saya, ada Pak Yusuf, ada Pak Dedianto, ada Pak Ahmad ya, Pak Ahmad ya. Ini beliau dari Sulawesi. Sulawesi. Jadi seperti yang kata Pak Neru tadi, tema kita COVID. Jadi setelah kita perhatikan COVID ini betul-betul sudah menjadi momok. Momok itu artinya sesuatu yang menakut-nakut. Kalau masuk kita linggau dulu Pak, awas jangan keluar malam, ada momok, ada sesuatu yang menakutkan. Wajar kalau kita terkesan takut ya, bukannya takut. Kalau orang cak kita takut lah bimbang pula masyarakat. Pak Abu, Pak Neru, Pak Zul takut di COVID lah bimbang pula masyarakat. Tapi terkesan takut. Jadi pertama kali COVID itu muncul tahun 2020 Pak ya, bulan 2 ya. 2019. Oh iya 2019. Namanya COVID-19. Kalau tuh aku perlu po. Ya bulan 2 ya kalau salah ya. Reklame yang pertama kali yang kita lihat itu ada orang berjalan jatuh. Terkapar gitu. Makan jatuh. Ya pokoknya seperti itu. Di kendaraan jatuh. Nah, kejadian itu di Wuhan. Sudah tidak lama lagi itu ada informasi lagi penyebaran COVID itu luar biasa. Kita bersenggolan dikit aja dengan orang COVID, kena. Kawan COVID tadi buka pintu, kita pegang dulu, kena. Nah, bertambah dua takut. Dua takut yang ditambah. Sudah itu dalam lama tuh muncul pula di Amerika Serikat itu sebuah rumah sakit dari tingkat bawah sampai tingkat atas itu bersusun-susun. Jenazah macam-macam dan sebagainya itu. Sampai di daerah Suriname itu Amerika Selatan ya Pak. Ya, ada di daerah itu. Nah itu lebih parah lagi itu. Mayat yang sudah dibungkus di plastik di dalam rumah sakit sudah bertumpuk-tumpuk. Dokternya lari, tidak sanggup lagi ngurusnya itu. Saking ngerinya kan. Ditambah lagi dengan adanya video mobil truk numpahkan mayat itu, numpahkan pasir ke dalam lubang. Ditambah lagi dengan iring-iringan mobil kendaraan mobil dari Perancis angkatan perang itu isi itu mayat kalau sudah takut orang banyak ini. Nah tapi bagi kita yang beriman dan beramal soleh yang merujuk pada Quran dan Sunnah persoalannya lain. Kita tahu persis cerita itu, tahu persis kita. Kenapa seperti itu? Karena 1500 tahun yang lalu lebih kurang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menginformasikan melalui Rasulullah. Apa yang dibacakan? Wala nablu wa nakum bisai minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wa anfus wa samarah wa basyiris sabirin allazina iza asabat musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menginformasikan jauh-jauh hari bahwa aku benar-benar akan menimpakan kepada kamu. Nah, aku benar-benar akan menimpakan kepada kamu sesuatu yang kamu tidak suka, namanya musibah. Di antaranya sedikit rasa takut. Nah, itu dia. Rupanya bagi Allah itu sedikit. Cuman kita aja nengok itu membukit. Dan sedikit rasa takut. Di antaranya COVID ini. Nah, kebiasaannya Allah ini kalau melakukan sesuatu kepada kita, apakah itu kebaikan ataupun itu bentuknya keburukan, tidak mungkin langsung beliau. Pasti dia menggunakan tangan-tangan makhluknya. Termasuk COVID ini, terlepas iya dan tidak,
bahwa dia diprogram, diciptakan oleh sekelompok orang, kita tidak tahu. Tapi kalau memang itu iya, ya wajar-wajar saja. Memang begitulah pekerjaan Allah. Nah itu. Begitu juga untuk kebaikan. Nah, ini siapa yang bawa roti? Pak Yanto? Pak Zul. Ah, ini rezeki dari Allah ini. Aman ya. Nah, ini rezeki dari Allah. Allah berikan kepada Pak Zul, kepada Pak Neru, Pak Yusuf, Pak Yanto, Pak Abu. Nah, tapi kita tidak melihat Allah ke sini. Allah menggunakan Ahmad. Ada begitulah pekerjaan Tuhan itu. Nah, oleh karena itu menurut saya, antisipasi yang perlu kita sampaikan kepada diri kita, keluarga kita, kaum kerabat kita, berbalik kepada kisah iman Islam Tauhid Ma'rifat. Hanya itu yang bisa menyelesaikan persoalan. Nah, kalau kita dengarkan info ke info, berita ke berita, nah itu dia. Yang terbaru, COVID itu bisa masuk perut pulau. Kalau kosong perut, dia akan menyalar ke paru-paru macam-macam. Tambah takut kawan. Kata kawan ini baru COVID jilid 1, jilid 2 dari India, nanti besok datang dari India, besok jilid 3, jilid 4, sampai 2025. Masya Allah. Nah, tambah kejang-kejang kawan. Jadi kita curiga nih, kematian yang banyak ini tertuduh baik COVID-nya. Rupanya bukan COVID juga. Setelah kita selidiki yang meninggal 50 ke atas. Ketakutan yang bersangatan. Itu. Jadi istilah saya itu permainan psikologi. Jadi orang yang sedang riang-riang, gembira-gembira, ketika disampaikan berita takut, dia berubah dan tidak gembira lagi dia. Dia cemas. Ah, sudah itu lesu. Sudah itu lemah. Nah, sakit. Besok mati. Itu. Jadi belum lagi yang ditakuti itu datang, dia mati. Jadi tugas kita sebagai orang-orang yang sering berkumpul dalam kajian-kajian yang dekat dengan Quran dan Sunnah, mungkin memberikan pencerahan kepada keluarga, kaum kerabat, masyarakat, terutama dimulai dari kita sendiri. Nah, itu sebenarnya. Nah, seketika masyarakat kita takut dengan COVID, maka kita keluarkan informasi bahwasanya siapa COVID, siapa kita, siapa Allah gitu. Nah, rupanya Allah itu pencipta langit dan bumi, pencipta segala sesuatu termasuk COVID. Nah, itu dia. Kita ukur pula mana tinggi kita kayak COVID. Rupanya tinggi kita. Ada SK-nya, ini ja'ilu fil ardi khalifah. Aku jadikan engkau itu wahai Adam dan termasuk keturunannya khalifah, pemimpin bumi dan langit, penatap, penyusun, menguasai. Belum pernah kita dengar ini ja'ilu khalifah. Tidak ada. Nah, kalau sudah tahu kita seperti itu. Nah, ini persoalannya Pak Abu bukan begitu. Nah, bagaimana? Barang ini bisa menyalar, menular terhadap siapa saja. Nah, gitu. Nah, untuk terhadap siapa saja, kita garis bawahi. Tidak. Kalau terhadap siapa saja, wah, tidak masuk pelajaran Tuhan seperti itu. Loh, kok berani seperti itu Pak Abu? Nah, kita lihat dalam sejarah. Nah, sejarah. Jadi, malaikat maut itu dijadikan oleh Allah memang untuk mencabut nyawa, mencabut jiwa orang, mematikan. Tapi ada harinya, ada ruangnya, ada orang-orang tertentunya, tidak merata gitu. Nah, itu juga ya balak dalam bentuk COVID ini. Ada harinya, ada waktunya, ada orangnya, tidak merata gitu. Nah, sejarah realnya itu adalah kisah Nabi Yunus. Seketika Nabi Yunus berada di atas laut, nah tiba-tiba terjadilah badai yang besar, angin kencang, awan yang hitam, hujan lebat, sehingga memporak-porandakan setiap kapal yang di atas laut, memporak-porandakan. Dan semua orang di atas kapal dan semua kapal-kapal bersangkut buruk kepada Allah. Habis kita hari ini, tenggelam kita hari ini. Ternyata Allah berkata dari dulu-dulunya, ya bukan, ya, memang betul seperti ini kondisinya. Tapi yang dicari oleh Balak, tidak kalian semua, nanti ada. Nah, setelah Yunus dilemparkan ke laut, dimakan oleh ikan Nun. Nah, ombak tadi pelan-pelan tenang dia, angin tenang, hujan berhenti, langit terang, dan kapal pun lancar kembali. Rupanya Balak itu memang ada yang dicarinya, cuma satu nama, namanya Yunus bin Matai. Tidak segalo-galonya. Rupanya Balak ini punya daftar, dan namanya program Tuhan Pak Yanto.
Bukan program kita, program Tuhan, punya daftar dia. Nah, COVID ini juga, dia punya daftar. Nah, kalau daftar itu tertulis nama kita di dalamnya pada waktu yang sama, ruangan yang sama, nak dalam kamar gitu, nak pakai masker, kita dapat ke dia. Dapat. Ketemu. Tapi kalau kita tidak dalam daftar itu, jangankan COVID, bertemu malaikat maut dan tidak cabut. Ini Pak Yusuf, oh tidak, belum waktunya jadi, bukan dia. Siapa Pak Yanto? Nah, Pak Yanto lain nama, Yusuf yang lain makanya. Yusuf binti salah ini, Yusuf binti salah. Lemak nunjuk Pak Yanto. Jadi malaikat maut seperti itu Pak. Kata malaikat maut, oh ini Pak Nero, ini Pak Abu, ini Pak Yusuf, Pak Zul, bukan apa Pak Yanto hari ini. Tapi jamnya belum sampai, detiknya belum sampai, tunggu sebentar lagi. Nah ini dikisahkan oleh Rasulullah tentang Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman ini punya ajudan Pak Yanto. Istilahnya tuh beliau ini punya teknisi yang mampu menggerakkan sejadah, kalau terang sekarang sejadah terbang. Padahal kalau sejadah terbang itu tak mungkin juga. Melambung Nabi Sulaiman itu ada suatu alat untuk terbang lah gitu nah. Jadi kata ajudannya itu Rasulullah, kenapa aku lihat orang itu agak cemas ya? Cara dia nengok aku tuh agak tajamnya, menatap terus. Dari kemarin aku tengok orang itu tuh. Jadi Sulaiman nengok ke orang itu. Oh iya yang pula kadang itu ngapain kencangnya nengok. Didatangi oleh Sulaiman. Bapak siapa? Bapak dari mana? Ngapa bapak nengok beliau tuh kencangnya mata bapak, agak tegangnya nengok. Nah, kau nak tahu Sulaiman siapa saya? Ya, saya ke Israel. Nah, itu. Malaikat pencabut nyawa. Aku tuh diperintah cabut beliau ini di Cina. Dia kan orang Cina. Ngapa dia ada di sini? Itu aku heran itu aja. Oh, cah itu. Kapan waktu itu? Besok, bukan gini. Aku bingung di situ bahaya. Makanya aku nengok ngapa di sini. Oh, gitu. Tapi ini rasio kita Sulaiman, yang dibuka. Ini rasio Tuhan ini. Rasio Tuhan tak boleh dibuka. Dalam waktu baliklah Sulaiman kepada ajudannya tadi. Macam mana sana kira-kira? Wah, gelisah saya di sini Pak Rajo. Jadi macam mana? Aku nak balik ke kampung. Balik ke kampung ya, ke Cina itu. Jadi macam mana? Ya aku bawalah kendaraan itu sebuah sejadah terbang. Nah itu ceritanya. Nah pas dia naik sejadah terbang itu, dia sampai ke negeri Cina besoknya. Pas nak turun, pasnya bertemu dengan malaikat maut, mati. Jatuh dia tek mati. Jadi pekerjaan Tuhan ini dalam bahasa orang pasar tidak serampangan, tidak sembarangan. Pada ruang waktu yang tepat, oleh orang yang tepat, bagi orang yang tepat, tidak sembarangan. Nah ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ceritanya seperti itu. Tapi sebagai hamba Allah yang tidak tahu banyak persoalan, waspada perlu. Terutama mengikuti peraturan pemerintah. Karena pemerintah itu kan pada hakikatnya kan ingin melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Katanya pakai masker, pakai masker. Katanya cuci tangan, cuci tangan. Katanya berjarak, kita berjarak. Pas katanya tutup masjid, nah ini yang jadi pikiran. Jadi pikiran. Kenapa jadi pikiran? Kita tidak menyalahkan mereka. Tapi dalam kajian akidah tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Seketika kita gundah, gelisah, itu adalah persoalan ruh. Ruh kita yang gelisah. Siapa yang bisa menenangkan ruh? Tidak ada kecuali Tuhannya. Makanya kita temukan kalimat yang bunyinya yas'alunaka ruh kuliru min amri rabbik wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Lah kalau orang bertanya kepada Muhammad tentang ruh, katakan ruh itu urusan saya. Termasuk persoalan dia itu urusan aku itu. Apa dia? Takut, gelisah, datang ke saya selesaikan. Kan itu. Nah oleh karena itu, ya datangnya aku lah. Apa persoalan kamu? Datangnya aku. Tentu pertanyaan kita ada, kemana kami tidak mendatangi Engkau ya Allah? Engkau tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak bertempat dan tidak ditempatkan. Di mana kami tidak bertemu? Ditunjukilah oleh Allah, ditunjukilah oleh Rasul. Apa kata beliau? Baiti fil ardi masajid. Nah itu dia. Kalau kalimat masajid itu kan jamak, Pak. Kalau masjid kan tunggal, mufrad. Nah, rumahku di muka bumi itu adalah masjid-masjid. Dia menunjukkan masjid-masjid yang dibangun oleh kita.
Pantaslah kalau di masjid itu ada suara, ada kata, ada seruan Allah yang namanya azan. Ketika itu dikatakan oleh Rasulullah, Allah berpesan sama kalian semua. Apa itu ya Rasulullah? Nah, atiullah, atiur Rasul, wala tuwalu anhu wa antum tasma'un. Al-Anfal Al-Anfal 20. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, jangan kamu berpaling dari suara Allah sedang kamu mendengarkannya. Nah, itu dia. Bertanya sahabat, mana itu suara Allah? Kata Allah, seruan Allah. Dijelaskan oleh Rasul, Allah itu nama agung. Kalau nama itu kan ada bentuknya, Pak. Tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tidak ada suaranya, tidak ada katanya. Makanya dia itu menyatakan dirinya, menzohirkan dirinya pada ciptaannya yang agung. Sesuai dengan kalimat kan, wal awalu wal akhir wal zohiru wal batidu. Dia itu zohir. Di mana zohirnya? Tentu pada makhluk ciptaannya yang agung. Itulah manusia, itulah kita. Nah, jadi suara azan itulah suara Allah, kata Allah, suara Allah kepada setiap ruh yang dalam dada kita masing-masing. Jadi diundang datang ke rumah Tuhan itu, datang ke rumah Allah itu. Kalimatnya hayya 'alas shalah. Marilah berhubungan denganku wahai hambaku, kekasihku, kesayanganku. Itu kalimatnya. Untuk apa? Hayya 'alal falah. Untuk aku berikan kamu kemenangan, bukan untuk ku cekei. Bukan untuk aku takut-takuti, aku antam kamu dengan corona atau dengan apa, tidak begitu. Untuk aku berikan kemenangan kepada kamu, datang kepada aku. Nah, setelah kita tahu bahwa Allah pencipta langit dan bumi, pencipta apa yang ada di antara kedua-duanya, termasuk pencipta corona. Oh, Tuhan corona yang manggil itu. Bos corona gitu kan. Yang menata, yang planning program corona. Walaupun itu melalui orang-orang tertentu. Itu yang manggil. Semestinya tidak ada rasa takut. Tapi ini kan keyakinan. Nah, setelah itu kata Rasulullah, sebelum kamu datang ke masjid, berwudu dulu. Itu. Berwudu. Apa kata Rasulullah? Seketika kamu berwudu, maka jatuhlah dosamu itu ke lantai bersamaan dengan jatuhnya air wudu ke lantai. Apa itu dosa? Rupanya dosa itu adalah efek buruk dari perangai kita. Efek buruk dari perangai kita. Bentuknya apa? Penyakit. Nah, itu. Ya, karena kita ajib, ria, takabur, iri, deki, hasud, tamak, loba dan sombong, kita menipu, kita berkhianat, kita macam-macam. Efeknya adalah dosa. Dosa itu adalah penyakit. Nah, penyakit tadi bermula dari penyakit hati. Kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Penyakit itu adalah hatimu, nanti akan kutambah. Nah, kalau kamu tidak selesai juga, tidak berhenti juga, aku tambah. Merembet lagi ke fisik. Mau ngomong gitu, darah tinggi, jantung, macam-macam penyakit itu bermula dari situ. Tetapi Pak Abu ada juga orang tuh baik, ikhlas, tulus, kena juga penyakit. Nah, rupanya penyakit hati itu bukan hanya ajib ria, tidak disiplin. Itu penyakit hati juga, pemalas, penakut, tidak punya inisiatif. Itu penyakit juga yang harus diperangi. Nah, rupanya tidak dari penyakit hati yang kasar tadi, ada penyakit hati yang lain. Lah tahu tidak boleh makan durian juga termasuk tidak disiplin itu. Awalnya tua kan, Pak Abu misalnya pecah perut, baru tahu dia, wah, itu sadar dia dah tuh. Kenapa? Tidak disiplin. Nah, jadi jangan pacak tunjuk kawan dengan telunjuk sebuah ya, awak tigo, itu. Nah, jadi waktu berwudu itu dirontokkan, kata Rasulullah. Kemudian waktu keluar dari rumah itu melangkah kaki kanan diangkat derajat, melangkah kaki kiri dirontokkan lagi dosa. Nah, itu dirontokkan lagi penyakit diri kita tadi. Masuk masjid, sholat bersama, wirid, doa, salaman. Nah, selesai salaman, selama tangan itu masih berdempet, kata Rasulullah, akan rontok lagi dosa-dosa tadi. Jadi ternyata proses azan, proses sholat, proses wudhu, proses salaman, semuanya justru merontokkan semua penyakit. Kalau sudah merontokkan, bukan mendatangkan. Tidak mungkin Rasul berbohong, Allah berbohong. Tapi ini sebuah keyakinan. Nah, itu. Nah, bagi kita yang sudah tahu persoalan ini, mudah-mudahan tidaklah terlalu takutlah dengan situasi wabah ini.
Dan inilah kita yang modal kita untuk memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa jika kita kembali kepada iman Islam, tauhid, marifat, keyakinan kita kepada Allah, khususnya pertemuan dengan Tuhan dalam sholat, tidak ada masalah COVID. Tapi kan efeknya lain, Pak. Apa itu? Tidak pacak jualan keluar lagi, gitu. Tidak dapat duit, cak mana nak makan. Lah, Allah pun dah bilang dari jauh-jauh hari. Kekurangan buah-buahan, kekurangan makanan. Lah Allah dah bilang berkali-kali itu. Bahkan kekurangan nyawa. Ya balikkan lagi ke dia. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Bukan ceritanya baik. Harus kita pahami, itu termasuk persoalan kita. Solusi untuk kita balikkan ke dia. Biar dia ngurusnya. Nah tentu kita akan mendapat petunjuk cara menyelesaikan persoalan itu. Yang pasti, yang penting adalah apapun cerita manusia, perbuatan manusia tentang dunia ini itu udah urusan kita. Yang penting kedekatan kita kepada Allah dan Rasul. Manusia nak diikuti. Yang baik, yang buruk di dunia ini ada. Kalau dia baik pasti dia menebarkan kebaikan, kalau dia buruk pasti menebarkan keburukan. Tapi biasanya orang-orang buruk itu Pak Yanto, efek akhirnya itu adalah kesenangan duniawi. Dibuatnya kisah ini, dibuatnya cerita ini, dibuatnya program ini, ujungnya apa? Money. Kelengkapan hidup di dunia. Nak orang mati, nak orang takut, terserah dengan dia. Mereka menghalalkan segala cara. Itu kalau kita cerita orang-orang yang buruk. Tapi kalau orang yang baik tidak seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah tugas kita sebagai orang mengaji itu merupakan saya. Pertama kali memahami persoalan ini. Yang kedua, memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa kehidupan ini ya sudah seperti inilah. Yang terpenting kita adalah dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dekat dengan agama. Dan selalulah kita taat di dalamnya. Jangan macam-macam lagi. Ini peringatan. Itu. Kalau kita kenai, macam mana Pak Abu? Udah seperti itu. Nah, berarti Allah mengendaki kita kenai. Aman pula ceritanya. Nah, untuk orang jak kita yang beriman, beramal soleh, kalau kena penyakit, ada jaminan Allah dan Rasul. Mengurangi dosa, mengurangi kesalahan, membersihi hati yang tidak baik tadi. Syukur-syukur sembuh. Kalau sembuh kan hidup baru kita. Kalau mati, selesai urusan kita di sini. Di hari berikutnya, kan lain lagi. Agak mudah langkah kita. Nah, tapi bagi mereka yang tidak sampai ke situ, imannya, Islamnya, tauhidnya, marifatnya mungkin itu adalah semacam teguran atau azab. Tapi untuk kita mudah-mudahan tidak seperti itu. Oke, itu aja dulu Pak Zul. Yang dari saya, Pak Neru, Pak Yusuf, Pak Yanto, Pak Ahmad. Ya, yang direkam di video ini untuk masyarakat kita.